kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek. Waktu kita terbatas. Justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini. Itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin menemukan target-target, kalau kita ingin menemukan apa yang kita inginkan, itu biasanya diperlukan pengorbanan-pengorbanan. Ini logikanya mirip dengan tirakat kalau dalam bahasa Jawa, mirip juga dengan cara berpikirnya puasa. Menahan diri untuk biar diri kita jadi lebih kuat. Korban juga begitu. Kita kehilangan sesuatu yang sifatnya fana, tapi demi sesuatu yang sifatnya lebih sejati. Jadi ini logika sederhana dari makna atau hikmah dari pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban, ya tidak akan bisa berkembang. Situasinya masih situasi sekarang, dia tidak mau kehilangan apa-apa, tidak mau meninggalkan apa-apa, tidak mau memberi apa-apa, ya hidupnya akan stagnan. Untuk mencapai sesuatu harus mau berkorban. Mungkin mengorbankan barang yang kita miliki, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin mengorbankan pikiran, dan apa saja. Yang tidak mau berkorban sama sekali, ya tidak akan mencapai apa-apa. Tapi kan tidak apa-apalah kita sedikit-sedikit korban seperti itu demi mendapatkan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Nah, yaitu sebenarnya ringkasnya hikmah makna di balik pengorbanan secara filosofis. Nah, kita masih ternyata malam hari ini melanjutkan materi kita. Malam hari ini kita ketemu beliau. Beliau ini tokoh dari aliran Stoik atau Stoikisme yang dulu pernah kita bahas. Termasuk salah satu tokoh besarnya juga pernah kita bahas, yaitu Marcus Aurelius. Malam hari ini kita bahas tokoh yang lain, yaitu Seneca. Ada banyak pandangan-pandangan stoik itu yang menariknya selaras. Makanya wacana-wacana stoik itu rasanya kok nyambung ya dengan kita. Nah, kita angkat kemudian tokoh-tokohnya untuk biar kita sadar bahwa hikmah itu, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Kita harus terbuka, tidak tertutup, tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik. Ternyata di mana-mana, bahkan termasuk dari barat yang sering kita kritik, bahkan dari barat yang masa lalu, kita menemukan banyak sekali hikmah-hikmah, kebenaran-kebenaran. Jadi paling tidak pelajaran utamanya adalah mari tidak menutup diri. Ya tentu saja hikmah-hikmah itu kita kontekstualkan, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan kondisi hidup kita masing-masing. Yon, ndak pasti kemudian semuanya persis pas, cocok untuk hidup kita, ya ndak begitu. Kita makhluk yang berakal tentunya bisa mengadaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau ada orang menasihati apa, kemudian ada yang 100% percaya, ada yang 100% membantah. Yang 100% percaya itu juga ndak bagus karena ndak kritis. Pasti dari ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat luas, itu ya ada yang cocok kandungannya, ada yang tidak cocok. Pikirannya Seneca ini nanti mungkin banyak yang cocok, tapi pasti ada juga yang tidak sesuai, tidak relevan.
Jadi, 100% diterima tidak bijaksana. 100% ditolak juga tidak bijaksana. Karena nanti kita bisa jadi kehilangan khazanah-khazanah penting. Atau kita sombong, saya mikir sendiri, mencari kebenaran sendiri, bisa kok Pak. Iya, insya Allah bisa. Wong kita memang punya akal budi yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi kan jangan sampai kita berpikir sendiri, ternyata hasilnya ya tidak jauh-jauh dari gagasan-gagasan mereka. Akhirnya ya cuma muter saja, yang dulu disampaikan mereka, kita sampaikan lagi. Karena kita tidak belajar sebelumnya. Kalau kita belajar sebelumnya dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh besar yang kita angkat ini, mungkin hari ini kita sudah bisa punya ide baru yang lebih original, lebih bijaksana, lebih nyambung dengan situasi hari ini. Karena mengembangkan dari yang sudah mereka sampaikan. Tapi kalau kita anti sama sekali mereka, kemudian nekat mikir sendiri, ya insya Allah juga bisa. Tapi siapa tahu hasilnya hanya ngulang saja apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang hanya percaya 100%. Nah, jadi mikirnya kalau bahasa filsafat itu ya yang kritis. Orang kritis itu ya tidak kalau ada apa-apa, tidak selalu dipercaya 100%, tidak juga ditolak 100%, tapi diuji dulu. Baik, bismillah, kita mulai ya. Mungkin sedikit pengantar tadi membuat teman-teman sekarang sudah siap untuk masuk ke materinya. Jadi, tokoh kita malam hari ini dikenal dengan nama Seneca. Ini Seneca ini nama panggilannya, nama lengkap beliau Lucius Annaeus Seneca. Kadang-kadang orang menyebutnya Young Seneca atau Seneca yang muda. Karena ayah beliau juga namanya Seneca. Jadi Seneca tua, Seneca yang muda. Ayah beliau juga orang terpandang. Bahkan nanti beberapa anggota keluarga beliau juga tokoh besar. Kakak laki-laki beliau namanya Gallio. Gallio ini senator dan juga filosof yang terkenal. Beliau juga punya ponakan namanya Lucan. Lucan ini penyair besar Romawi. Jadi memang dari keluarga orang-orang besar, orang-orang pinter, Seneca ini. Beliau ini filosof, sastrawan, dramawan, ahli drama, juga negarawan. Kalau yang tentang drama ini beliau dikenal sangat pintar membuat cerita-cerita yang sifatnya tragedi. Jadi gaya penyampaian beliau ini dikenal dengan gaya satir. Makanya beliau sering diasosiasikan, mungkin beliau ini terpengaruh satu aliran dalam filsafat yang namanya sinisme. Yang dulu pernah kita bahas lewat Diogenes dan kawan-kawan. Jadi Seneca ini termasuk tokoh stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoik, beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga sinismenya Diogenes dan juga Epikuros. Ini sudah kita bahas semua, baik Plato, Diogenes maupun Epikuros. Teman-teman tinggal melacak ngaji entah di seri keberapa. Ciri-ciri pikirannya Seneca, Seneca ini kan penasehat kerajaan. Pastinya beliau fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik demi kemajuan, demi keberhasilan manusia. Fokus ajaran beliau yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan. Ini mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak,
Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitrah-fitrah. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia, tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat, bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah ke muka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca. Tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin, ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan ya kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta, tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah, yang ketiga, pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta, itu ya manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendayagunakan akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi. Akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu ya kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya divine reason. Divine reason itu akal ketuhanan. Maksudnya apa? Divine reason dari Seneca ini yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah. Bahwa alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason. Ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi, kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Nah, itu di antara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta.
manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan divine reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini, yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja, nanti kalau mati kan ya sudah. Nah ini orang ini berani mati sebenarnya, tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap. Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup. Meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya. Berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati. Dua-duanya negatif. Kita harus berani hidup juga berani mati. Kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan. Yang kedua, kata Seneca begini, selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua. Berarti belajar itu wajib, penting. Ini agama kan juga sudah tegas menyatakan itu. Belajar terus, jangan berhenti. Maka kita istiqomahi antara lain ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar, jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis, berubah. Kalian harus pinter mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. Ya termasuk ngaji, materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi
Nggak harus kemudian isinya diterapkan semua. Ada kalanya nggak relevan. Atau dalam situasi tertentu bisa nggak pas. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasihatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan. Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah, kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek. Waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini, itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu itu, insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget. Waduh, sudah tanggal 1 lagi ini. Sudah ganti bulan ini, tidak terasa sudah seminggu ini, tidak terasa sudah. Kita akan selalu begitu kaget terus. Itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ini nanti yang mengesankan ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya. Enggak, waktu itu tetap sama. 1 jam ya tetap 60 menit, 1 bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat sebaik mungkin sehingga kita tidak menyesal. Jadi karena hidup itu panjang. Kalau tidak, itu nanti berlaku kalimat selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri berlalu. Jadi kita terlalu lama nunggu, kita terlalu lama menunda, kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Jadi saya lupa itu pernah di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu, sekali pegang itu bisa jam-jaman kan, buka ini, buka itu, lihat video ini, video itu, lihat, terus loh tiba-tiba sudah sore, wah tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah waktunya tidur, terus begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan, sebagaimana dongeng, demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita, hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya, tapi juga kualitas isinya. Tidak ada gunanya umur kita sangat panjang, tapi isinya bobrok, rusak, salah,
dosa, sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur, ya ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya, baik atau buruknya. Itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar. Kemudian mari kita manfaatkan, gunakan hidup kita sebaik mungkin. Semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas, yang nantinya tidak kita sesali. Kita puas dengan hidup kita, kita lega dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu.